Shalom. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Memohon Tuhan memimpin kita pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk Tuhan yang memberikan kepada kami hari-hari kehidupan. Kami bersyukur untuk Tuhan yang beranugerah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan yang telah datang mendekat. Dan kami boleh menghampiri tahta-Mu pada hari seperti saat ini. Kami bersyukur untuk ibadah yang kami bangun. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami berdoa untuk moments ini, untuk kami boleh mendengar firman Tuhan, kami mohon Allah Roh Kudus berbicara kepada kami masing-masing pribadi. Dan biarlah kiranya kuasa firman melawat setiap kami, dan menjadi firman, jadi rema yang mengubahkan kehidupan. Maka berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengar, kami siap menyambut berkat firman, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, satu kali waktu saya masih di Singapura, saya berjumpa dengan seorang jemaat yang datang berkunjung. Itu perkenalan pertama, kami ibadah bareng. Setelah selesai ibadah, saya ngobrol dengan pria tersebut, merasa cocok, dia mengajak saya ketemu beberapa kali. Dalam satu kali perjumpaan, dia duduk, ngobrol, dia sharing. Dan dalam pertemuan tersebut saya ingat karena dia dengan santai bercerita bahwa dia meninggalkan istrinya. Dia saat itu dia berkata, dia tinggal dengan seorang wanita dari China yang baru dia kenal belakangan. Dan dia menyebut wanita tersebut yang tinggal serumah dengan dia sebagai my partner. My partner adalah terminologi yang digunakan bahasa generasi ini untuk menggambarkan sebuah relasi romantis seksual tanpa ikatan pernikahan. Nah, kenapa ini sangat berkesan buat saya? Karena di pembicaraan yang sama kemudian dia bercerita dengan yakin, dengan confidence bahwa dia adalah seorang Kristen yang takut akan Tuhan, yang ngerti firman Tuhan, yang rajin ke gereja dan aktif sempat dalam pelayanan di gerejanya. Lalu kemudian saya bengong dengan apa yang dia katakan. Kenapa saya terkesan? Ya karena itulah kali pertama saya melihat bagaimana seorang Kristen taat bisa dengan santai berbicara tentang dosanya. Tentu saya mengadres, apakah kamu tidak tahu itu adalah sebuah hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Meninggalkan istrimu, meninggalkan keluargamu, hidup prinsipnya kumpul kebo dengan wanita lain. Dan dia berkata bahwa saya percaya bahwa anugerah Tuhan itu melampaui semua dosa. Ya, itu teologi yang benar, saudara. Anugerah Tuhan itu bekerja melampaui semua dosa kita. Sampai titik itu tidak salah sebenarnya. Tapi kesimpulannya adalah yang membuat dia sampai kepada kesimpulan, karena Tuhan sudah mengampuni saya, dia percaya bahwa apapun yang dia perbuat, waktu dia percaya Tuhan Yesus, dan apa yang akan dia lakukan kemudian, sudah ditebus dalam nama Yesus, pada waktu dia percaya. Anugerah lebih besar dari dosanya, maka dia merasa dia bebas melakukan apapun, karena dosanya sudah diampuni, dan apapun yang akan dia lakukan, beres semuanya selesai. Nah pada momen itu saya sadar, saya pertama kalinya berjumpa, langsung dengan orang yang menghidupi sebuah doktrin sesat yang diajarkan, sadar tidak sadar oleh banyak gereja, yaitu doktrin sesat yang disebut sebagai hyper grace. Hyper grace. Grace, anugerah, hyper lebih, banyak, over. Anugerah yang berlebihan, cheap grace, anugerah yang murahan pada prinsipnya. Saudara, saya bertanya kepada dia, kamu sebenarnya dari gereja mana? Kamu berkata kamu orang aktif di gereja, karena kan kamu baru datang belakangan. Dia berkata dari New Creation Church di Singapura. Pastornya Joseph Prince. Saudara yang tahu, saudara mungkin pernah berkunjung ke New Creation Church di Singapura, hati-hati. Prince dikenal sebagai pengajar hyper grace paling populer saat ini. Dan apa yang dia ajarkan adalah, dia sangat menekankan grace di atas segalanya. Dan dia adalah pribadi yang menolak, berkata dalam sebuah bukunya, pengkhotbah-pengkhotbah gereja hari ini seharusnya tidak boleh lagi mengkhotbahkan 10 hukum. Karena 10 hukum bicara tentang aturan, apa yang harus diperbuat sebagai umat Tuhan yang aktif. Umat Tuhan yang betul-betul mencintai Tuhan, kau harus hidup dengan standar ini. The 10th Commandment. Kenapa itu tidak boleh dikhotbahkan? Karena dia berkata, khotbah mengenai aturan bagaimana kau harus hidup, berbicara tentang kekudusan. Itu adalah aturan-aturan yang membuat orang Kristen menjadi stres, menjadi depresi, merasa frustasi karena hidup dalam tekanan dan tuntutan. Maka dia percaya bahwa gereja harus mengkhotbahkan grace dan hanya grace saja. Tidak heran jika kemudian dia seringkali kalau dilawan, kalau dia seringkali kalau diajak debat, dia selalu menolak dikatakan bahwa dia mengajarkan hyper grace. Tapi
Jemaat yang satu itu menunjukkan buktinya. Bahwa orang yang diajar tidak seimbang Alkitab tentang anugerah bisa berpikir, Allah yang mengampuni, hanya percaya Yesus cukup untuk beroleh keselamatan, memberikan kepada kita semacam license to sin. Izin untuk melakukan dosa. Kenapa ini terjadi? Karena salah memahami anugerah. Salah memahami, menyalahgunakan anugerah dan kasih yang Tuhan berikan. Ini terjadi di gereja hari-hari ini. Maka hati-hati kalau kita bergereja, kalau kita dengar firman. Tidak semua yang menunjukkan diri mereka sebagai church, tidak semua yang disebut sebagai pastor itu mengkhotbahkan kebenaran Injil yang sejati. Hati-hati kalau kita mendengar khotbah-khotbah hanya yang menekan tentang moralitas, bagaimana membangun kehidupan, bagaimana menjadi pribadi yang sukses. In a way, membuat kita gagal memahami teologi yang benar, membuat kita kemudian gagal menikmati dengan benar apa yang Tuhan berikan buat kita. Dan isu menyangkut kesalahpahaman akan anugerah inilah yang diadres oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal yang ke-6. Ini yang jadi perikop kita hari ini. Dalam Roma pasal 6 ayat yang pertama, ini yang Paulus katakan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Apakah kita boleh bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia Tuhan? Itu. Ada pemahaman. Orang yang semakin berdosa, semakin banyak dosanya, semakin besar anugerahnya. Ya kan? Maka, semakin banyak dosa saya perbuat, semakin saya diberkati oleh anugerah tersebut. Pengampunan tersebut semakin murah hati diberikan. Nah ini yang Paulus address. Bolehkah kita hidup bertekun dalam dosa supaya kita menikmati anugerah yang lebih besar? Dia sendiri jawab, sekali-kali tidak. Bukankah kita sudah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih hidup di dalamnya? Bukankah kita sudah mati bagi dosa? Kalau kita sudah mati bagi dosa, gimana kita boleh hidup lagi di dalamnya? Kan kita sudah mati. Nah, dalam perikop ini kita perlu paham bahwa kita lihat ya, bahkan di gereja mula-mula, dinamika gereja mula-mula, Paulus menemukan ada orang-orang yang salah memahami kasih Tuhan. Salah memahami anugerah Tuhan dan menganggap pengampunan tanpa syarat adalah kesempatan berbuat dosa lagi dan lagi. Maka Paulus mengadres isu ini dengan gamblang. Yang Paulus tekankan sederhananya adalah bahwa kebebasan, kemerdekaan yang diberikan oleh anugerah Tuhan, itu tidak boleh disalah mengerti, tidak boleh disalah gunakan. Dia menuliskan Roma pasal 6 ini. Roma pasal 6, Bapak dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, Paulus berbicara tentang bagaimana the people of God, orang percaya kita adalah orang-orang yang sudah mati bagi dosa. Dead to sin. Ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mati bagi dosa. Kenapa kita bisa mati bagi dosa? Karena sebagai orang percaya, dalam baptisan itu kita mati, dikubur, bangkit bersama-sama dengan Kristus. Itu baptisan. Kalau saudara perlu pahami teologi baptisan. Waktu kita dibaptis, kita mati, kita dikubur, lalu bangkit bersama dengan Kristus. Kita sudah mati pada momen itu, mati bagi dosa, dead to sin. Nah, mati bagi dosa itu berarti dosa tidak lagi menguasai kita. Kita tidak terikat lagi di dalam dosa. Dead to sin. Kalau kita baca Roma pasal yang ke-7 ayat yang kedua, Paulus menjelaskan dengan gamblang bahwa kalau kita seorang yang mati, dia menggambarkan bahwa kematian adalah akhir. Akhir yang sah, yang legal dari keterikatan hukum. Kematian adalah akhir yang sah, legal dari segala bentuk keterikatan hukum. Ya, maksudnya gini simpelnya. Suami istri. Kalau seorang suami meninggal dunia, maka istri secara legal tidak lagi terikat kepada suaminya. Saya ulang sekali lagi. Kematian adalah bentuk kelepasan dari bentuk legal dari segala keterikatan hukum apapun. Kalau suami mati, meninggal dunia, si istri tidak lagi terikat secara hukum kepada suaminya. Benar nggak? Logis kan? Karena dalam agama apapun, di dalam hukum juga, istri yang sudah ditinggal mati oleh suaminya, dia dianggap boleh menikah lagi. Kenapa?
Karena tidak terikat kepada suaminya. Kenapa? Karena suami sudah mati. Dan mati adalah bentuk kebebasan dari segala keterikatan hukum. Apapun. Nah, apa yang digambarkan di sini, Paulus menyatakan bahwa hal yang sama berlaku untuk dosa. Kematian merupakan akhir yang sah dari keterikatan dosa dalam kehidupan kita. Kenapa dalam Kristus kita mati dalam Kristus? Saudara perlu pahami teologinya. Mati dalam Kristus itu adalah bentuk bagaimana kita mati bagi dosa, mati. Sehingga kalau kita mati bagi dosa, kita tidak lagi terikat pada dosa itu. Tapi oleh anugerah Tuhan, kita bukan cuma sekadar mati bersama dengan Kristus. Tapi kita dikubur dan dibangkitkan lagi bersama dengan Kristus. Sebagaimana Kristus hidup, bangkit, kita beroleh kehidupan yang baru. Demikianlah kebangkitan kita di dalam Kristus adalah pengharapan buat kita. Sebab yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi kita hidupnya baru. Kita disebut sebagai orang yang lahir baru. Manusia baru. Itulah gambarannya. Nah, karena kita sudah mati bagi dosa, ayat 1 sampai dengan 7, ayat 8 sampai dengan 11, Paulus bicara tentang topik kedua. Konsekuensi logis karena kita sudah mati bagi dosa dalam Kristus adalah kita bangkit, hidup bersama Kristus. We are all alive with Christ. Hidup bersama Kristus. Kalau kita baca ayatnya, ayat yang ke-8 sampai ayat ke-11, kita akan menemukan bahwa setelah bangkit dari kematian, Yesus tidak mati lagi. Mau tidak lagi berkuasa atasnya. Saudara tahu kenapa? Setelah Yesus mati di kayu salib buat kita, menebus dosa kita, dan dia bangkitkan, Yesus tidak mati lagi. Saudara, fakta bahwa Yesus tidak mati lagi adalah fakta yang sangat penting dalam teologi Kristen. Jangan salah. Jangan tidak tahu soal hal ini. Setelah Yesus mati sekali salib bagi dosa, 3 hari dia dikubur, hari ketiga dia bangkit. Dia bangkit kan, dia tidak mati lagi. Fakta bahwa dia tidak mati lagi memberikan pada kita gambaran. Kenapa dia tidak mati lagi? Karena dia tidak perlu mati lagi. Sebab dia tidak terikat kepada dosa lagi. Dia tidak lagi perlu menebus dosa kita kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya. Maka setelah dia bangkit, dia naik ke sorga. Sebab maut tidak lagi berkuasa. Demikian juga maut, waktu kita sudah mati bersama dengan Kristus, dikubur bersama dengan Kristus, bangkit bersama dengan Kristus, maut tidak lagi berkuasa atas kita. Kita makanya disebut sebagai bukan lagi hamba dosa. Kalau kita adalah hamba Tuhan, we are all alive with Christ. Nah, baru ayat yang kemudian, setelah ayat yang ke-11 tersebut, ayat 12 dan 14, sampai dengan 14, Paulus berbicara tentang, oke, sekarang kamu sudah mati bagi dosa, kamu harus ngerti tentang hal ini. Waktu engkau sadar engkau mati bagi dosa, engkau harus sadar bahwa engkau hidup bersama dengan Kristus, karena itu ada cara tertentu bagaimana engkau harus hidup. Kau sudah dimerdekakan dari dosa, kau sudah beroleh liberty. So now you need to know, you have to know how to walk with that kind of liberty. Bagaimana kau harus melangkah, bagaimana kau harus hidup dengan standar dan cara tertentu setelah kau beroleh anugerah tersebut. Nah, ayat 8, ayat 12 sampai dengan 14, demikian firman Tuhan. Sebab itu, janganlah dosa berkuasa lagi atas tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat 13. Jangan kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa, untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah, sebagai orang-orang yang dahulu mati, sudah mati, tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Prinsipnya, jangan hidup lagi di bawah kutuk dosa. Jangan hidup lagi diperbudak oleh dosa. Agustinus, Bapak Gereja, dalam sebuah tulisannya, dalam sebuah pengajarannya, dia berkata kepada kita ada perbedaan besar antara kita orang percaya Yesus yang sudah beroleh anugerah Tuhan dengan Adam. The first man, Adam. Bedanya kita dengan Adam itu adalah perbedaan yang sangat besar. Perbedaannya ada pada 2 terminologi yang muncul. Yaitu possible to sin versus possible not to sin. Kelihatan nggak di depannya? Ada nggak PPT-nya? Possible to sin versus possible not to sin. Possible to sin, bisa berbuat dosa, mungkin berbuat dosa. Possible not to sin,
mungkin untuk tidak berbuat dosa. Let me explain. Adam adalah manusia sempurna, sepakat ya? Adam itu kan sempurna, diciptakan tanpa dosa, benar kan? Dan dia lahir di dunia yang sempurna, sepakat nggak? Benar nggak? Adam pribadi sempurna, lahir diciptakan, tinggal di tengah-tengah dunia yang sempurna. Dosa tidak ada problem, tidak ada utang, tidak ada kanker. Dunia sempurna di mana dia tinggal. Dan kepada Adam diberikan freedom to choose how he lives. Yang kita sebut sebagai, dan seringkali kita salah pahami sebagai free will. Dia bebas melakukan apapun. Maka Adam yang sempurna, tinggal di dunia yang sempurna, dia punya possibility to sin. Dia punya kemungkinan berbuat dosa. Bisa nggak berbuat dosa? Bisa, tapi dia punya kemungkinan berbuat dosa. Dan akhirnya dia jatuh dalam dosa. Bandingkan dengan kita sekarang. Kita adalah orang berdosa. Waktu kita lahir ke dalam dunia, we are all di bawah kutuk dosa. Kita punya kecenderungan berbuat dosa dan kita pasti jatuh dalam dosa. Dan kita waktu lahir, orang berdosa ini, lahir di tengah-tengah dunia yang sudah berantakan, patah, hancur karena dosa. Tapi waktu kita terima Yesus, percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, anugerah Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, kita punya hidup yang baru dan kita disebut sebagai orang yang lahir baru, sekarang kita beda. Sekarang kita punya possibility not to sin. Kita diberikan kebebasan yang membuat kita mungkin untuk tidak berbuat dosa. Dan itu adalah apa yang anugerah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Memberikan kepada kita kemungkinan untuk tidak berbuat dosa. In Christ, by His grace, we are possible not to sin. Jadi kalau saudara berkata, saya sudah terima Yesus, saya memberikan hidup saya buat Tuhan, saya sudah beroleh anugerah Tuhan, Anda bisa memutuskan untuk tidak berbuat dosa. Memang, dalam kehidupan kita bisa gagal, jatuh bangun lagi. Minta ampun kepada Tuhan, bikin dosa lagi, minta ampun lagi kepada Tuhan. Memang demikian. Tapi sekali lagi, poinnya adalah, sebelum kita datang pada Kristus, kita adalah hamba dosa. Kita tidak bisa tidak berbuat dosa. Itu sebelum anugerah Tuhan turun. Setelah kita beroleh pengampunan dari Tuhan, dan Tuhan mati bagi dosa kita mati bersama dengan Kristus. Sekarang kemerdekaan itu memberikan pada kita the possibility, kemungkinan untuk tidak berbuat dosa. We have the freedom to choose not to sin. Kita punya kebebasan untuk memilih tidak berbuat dosa. Ini hanya untuk Anda yang berkata, saya sudah percaya Yesus, sungguh-sungguh. Tidak berlaku untuk Anda yang mungkin baru belajar kekristenan. Tidak berlaku untuk hanya yang datang ke gereja hanya karena perlu dibaptis karena pernikahan. Ini berlaku hanya untuk mereka yang sungguh-sungguh percaya Yesus. At the very foundations. Anda punya kebebasan untuk tidak berbuat dosa. Maksudnya begini, artinya, setelah Anda percaya Yesus, Anda bisa putuskan, saya mau melakukan dosa, saya digoda untuk melakukan dosa, tapi saya bisa memilih untuk tidak melakukan dosa tersebut. Maka, semua dosa yang kita lakukan setelah kita percaya Yesus, adalah dosa yang kita lakukan, kita pilih untuk melakukan dosa tersebut. Sekalipun kita tahu itu adalah dosa. Sebab Anda sekarang, setelah percaya Yesus, bisa memilih tidak berdosa. Kalau kita perlu diyakinkan lagi, kenapa kita tidak boleh lagi hidup dalam kutuk perhambaan dosa? Paulus melanjutkan ayat-ayat berikutnya. Dia bicara bagaimana kita tidak boleh di dalam kutuk dosa adalah dia berbicara dalam hal perhambaan, kutuk perhambaan. Dia bicara tentang slave, tentang budak. Dalam hal ini, slave army. Kalau kita seorang budak, kita seorang hamba, kita tidak melakukan apa yang diperintahkan. Itu seorang budak. Budak itu nggak punya hak, nggak punya pilihan. Apa yang diperintahkan dia harus jalan. Sebab kalau dia tidak melakukan apa yang diperintahkan itu berarti kematian, dibunuh mati. Sebab dia tidak lagi berguna. Oke? Maka setiap budak dia akan melakukan apa yang diperintahkan. Maka di masa-masa lampau budak itu bisa dijadikan prajurit. Waktu seorang budak dijadikan prajurit, dia bisa saja diperintahkan
untuk pergi ke bangsanya sendiri dan menyerang bangsanya sendiri. Menghancurkan tembok kotanya sendiri, membumi hanguskan rumahnya sendiri, membakar keluarganya sendiri, membunuh keluarganya sendiri. Dan dia tidak mampu tidak melakukannya. Sebab tidak melakukannya sama dengan kematian. Seorang yang diperbudak akan menghancurkan kehidupannya, menghancurkan keluarganya. Dia tidak bisa berkata tidak kepada siapa yang menjadi tuannya. Karena dia diperhamba oleh tuannya. Demikian juga dosa. Waktu kita diperhamba oleh dosa, saudara tahu apa yang dosa perbuat? Dosa akan menghancurkan keluarga kita. Dia akan menghancurkan bisnis pekerjaan kita. Dia akan menghancurkan diri kita. Dia akan menghancurkan ego kita. Dia akan menghancurkan impian kita. Dia akan menghancurkan semua kesehatan kita. Karena itu yang dosa perbuat dalam kehidupan kita. Dosa akan memperbudak kita, dibawa kutuk perbudakan, membuat kita hancur, berantakan. So, that's why Paul said, jangan biarkan kita di bawah kutuk perhambaan dosa. Dan kita bisa karena apa? Karena di dalam anugerah Tuhan, kita punya kemungkinan dan the power within us oleh kuasa Roh Kudus untuk memilih tidak berbuat dosa. Pertanyaannya, kenapa susah sekali buat kita untuk tidak jatuh dalam dosa? Kenapa susah sekali buat kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Kenapa susah sekali buat kita untuk melawan dosa dan bersinar untuk mengenyahkan kegelapan? Problemnya adalah di sini. Problemnya adalah karena kita tinggal di tengah dunia dan kultur dunia mengajarkan kepada kita tentang personal freedom. Hak asasi kita. Just do it. Lakukan saja. Yang gak usah pikiran orang lain, gak peduli apa yang orang tuamu harapkan darimu. Jangan pusing apa yang pasangan kita expect dari kita. Hidup yang kau inginkan. Find yourself. Jangan hidup untuk ekspektasi orang lain. Hiduplah untuk dirimu sendiri. Dan dunia mengajarkan pada kita tentang personal freedom. YOLO, you only live once, so enjoy yourself. Dunia mengajarkan pada kita untuk fokus, bukan kepada Tuhan, tapi kepada diri kita sendiri. Apa yang kita inginkan, apa yang aku mau. Apa yang menjadi agenda pribadiku. So, saya percaya kebanyakan kita tahu atau bahkan mungkin sudah pernah nonton Frozen. Ya, Frozen ini produksi dari Disney. Fresh modern fairy tale. Ya, Frozen dari Disney sebenarnya membawa banyak pesan dunia. Tapi memberikan pada saat yang sama counter-culturalnya. Saudara, kalau saudara tahu Frozen, saudara tahu bahwa Frozen bercerita tentang dua putri bersaudara dalam setting kerajaan fiksi bernama Kerajaan Arendelle. Bercerita tentang Elsa dan Anna. Anna si Cici adalah seorang punya kemampuan khusus supernatural. Dia mampu memanipulasi air. Dia mampu memanipulasi es. Kemampuan supernatural itu adalah secara natural dia miliki. Tapi waktu mereka masih kecil, Elsa dan Anna, sebuah accident terjadi, sebuah insiden, membuat Anna terluka, membuat adiknya terluka, dan hal tersebut membuat kemudian si Cici Elsa mengurung dirinya di kamar, tidak mau berjumpa dengan siapapun, karena apa? Karena takut kemampuannya yang tidak bisa dia kendalikan tersebut melukai orang-orang yang dia kasih. Maka dia hidup di dalam ruangannya, tidak pernah keluar. Demikian kisahnya berjalan. Nah, rahasianya, kemampuan supranaturalnya tersebut terbongkar pada hari dia dimahkotai sebagai ratu, Elsa. Dan peristiwa tersebut terekskalasi mengubah Arendelle, kerajaan tersebut berubah secara ajaib menjadi kerajaan bersalju. Dan kerajaan tersebut hidup dalam musim dingin abadi. Tanpa menyadari hal ini, Elsa yang membuat semua hal tersebut pergi melarikan diri ke pegunungan, hidup sendirian, meninggalkan semuanya dan menyanyikan lagu Let It Go. Meninggalkan semuanya di belakang, tidak peduli dengan apapun lagi, hidup untuk dirinya sendiri. Saudara, ada 3 hal yang film tersebut ajarkan kepada kita, yang dunia ajarkan kepada kita. Film itu berbicara tentang 1, personal freedom. Yang kedua, berbicara tentang self-centered dream. Tentang impian yang egois. Yang ketiga, film itu berbicara tentang finding self, menemukan diri kita sendiri, nggak peduli apa yang orang lain katakan. Kita perlu menemukan, mendiscover diri kita sendiri. Nggak peduli ekspektasi orang lain, jangan peduli apa yang gereja katakan, just live
for your own happiness. Itu yang dunia ajarkan, yang kita bisa lihat di Frozen. Nah, mari kita lihat perhatian dengan yang lain dari ilustrasi ini. Yang pertama adalah isu tentang personal freedom. Saudara, kalau kita nonton filmnya, kita akan menemukan bahwa seperti yang dunia ajarkan, Anna dan Elsa menemukan kebahagiaan. Waktu mereka bebas dari kerajaan Arendelle yang bertahun-tahun terkunci. Waktu pintu dibuka, waktu rahasia tersingkap, Elsa melarikan diri ke pegunungan, dia bebas bahagia karena dia nggak peduli lagi orang lain. Dia tinggalkan adiknya sendiri, dia tinggalkan orang yang dia kasih, dia tinggalkan kerajaannya. Dia pergi ke gunung menyepi hidup sendirian, yang tadi saya katakan. Nah, itu adalah apa yang dunia ajarkan kepada kita. Sama seperti lagu yang dia nyanyikan, Let It Go. Lagu-lagu Disney yang lain juga gitu. Follow your heart, Moana. Atau yang lain, live your dream, Tangled. Live your dream. Gak perlu pusing orang lain. Live your own dream. Toy Story 4, lagunya berbicara tentang listen to your inner voice. Dengarkan kata hatimu sendiri. Gak perlu peduli orang lain. Yang penting kau bebas. Soalnya ini yang dunia ajarkan kepada kita. Dunia mengajarkan kita untuk menjadi diri kita apa adanya, otentik. Gak perlu dengerin pendapat orang lain. Just be yourself. Just do it. Lakukan apapun yang kau inginkan. Gak perlu pikir apa yang orang tuamu harapkan, istrimu harapkan, suamimu harapkan. Gak perlu pusing dengan ekspektasi orang-orang. Jangan peduli dengan apa yang diperkhotbahkan oleh gereja. Just live your own dream. Sama seperti Elsa, akhirnya kita berpikir, okay, so I let it go. Aku tinggalkan semuanya. Aku tidak perlu dengarkan apapun, aku hidup untuk diriku sendiri. Tapi kemudian, Elsa, apakah dia menemukan kebahagiaan dalam kesendiriannya? Dia justru menemukan kesepian, ketidakbermaknaan dalam kesepian tersebut. Sama seperti kita. Isu yang kedua muncul, yang kita perlu temukan adalah bicara tentang self-centered dream. Impian yang egois. Impian kita itu cenderung egois. Dan kita diajar untuk mendengarkan kata hati kita. Mengikuti apa yang kita rasakan. Mengikuti apa yang kita feel menyenangkan. Apa yang membuat kita bahagia, ikuti saja tersebut. Ikuti impian kita yang egois tersebut. Dalam film, kalau kita nonton filmnya, kita menemukan bagaimana Anna, si adik, memimpikan untuk menemukan cinta dan magic. Ketika pintu gerbang itu terbuka, Anna menyanyikan lagunya yang sangat populer. Lagu itu berjudul, For the First Time in Forever, Nothing in My Way. Untuk pertama kalinya seumur hidupku, aku tidak lagi dalam penjara, aku bisa hidup semauku, tidak ada apapun yang menghalangiku, I will live my own way, aku akan menemukan kebahagiaanku sendiri. Lagu itu sangat ceria, sangat bagus, sangat indah, tapi tepat setelah lagu ini berhenti dia nyanyikan, saudara tahu kejadian berikutnya apa di film tersebut? Anna berjumpa dengan Hans. Hans adalah orang yang kemudian dia jatuh cinta dalam pandangan pertama dan mengikuti kata hatinya. Dia menganggap Hans adalah calon suaminya, orang yang ingin dia nikahi. Padahal dia baru lihat sekali. Ciciknya Elsa berkata, jangan, kau baru ketemu dia dengan satu kali. Bagaimana mungkin kau sudah memastikan dia adalah suamimu? Tapi Anna nggak mau peduli apa yang Elsa katakan. Ciciknya ngomong, keluarganya ngomong, dia nggak peduli. Sebab dia mau mengikuti kata hatinya. Dan kata hatinya berkata, pria ini yang baru kujumpai sekali, aku tidak tahu apapun tentang dia, akan membuatku bahagia. When he follow her heart. Saudara, apa yang terjadi? Baru belakangan dia tahu Hans adalah seorang pria dengan agenda kenyamanannya sendiri. Hans adalah orang yang punya agenda dan tidak sungguh mencintai dia. Problemnya di mana? Problemnya karena Anna mengikuti kata hatinya. Film ini memberikan pada kita gambaran satu hal tentang problem of the unreliability of our heart. Hati kita ini kita tuh nggak bisa bergantung kepada kata hati kita. Hati kita ini nggak bisa diandelin untuk mencapai kebahagiaan. Sebab hati kita akan cenderung mengikuti apa yang kita anggap baik tanpa kita peduli apa yang dunia kita katakan, apa yang Alkitab katakan. You just need to follow your heart. Problem is, our heart is really unreliable. Gak bisa diandelin, jangan terlambat memahami akan hal ini. Yang ketiga, berbicara tentang finding yourself, tentang menemukan diri kita sendiri.
versus being found. Soalnya kita rindu mencari hidup kita sendiri, impian kita sendiri. Baru semalam, seorang jemaat WA saya, kok bisa nggak? Keinginan saya itu berbeda dengan kehendak Tuhan. Jawab saya langsung, bisa sekali. Dan kehendak Tuhan, kita sering kali berusaha mencari kehendak Tuhan atau kehendak saya sendiri. Lalu selalu dikontras-kontraskan, memang akan selalu kontras. Kenapa? Karena kita manusia berdosa. Kasih itu bukan pada kita temukan dari diri kita sendiri. Kasih itu bukan dari melayani diri kita sendiri, kita akan melayani kasih. Mendapatkan kasih itu tidak dapat kita dapatkan waktu kita try to serve our own heart, our own feeling, our own agenda. Tapi justru dalam kasih sejati itu kita temukan waktu kita memberi diri. Di akhir film, waktu Ana harus memilih menyelamatkan nyawanya sendiri. Ya, berjumpa dengan Kristof atau menyelamatkan nyawa cicinya. Dia memberikan nyawanya untuk Elsa. Self-sacrificial. Kedua saudari kandung tersebut diselamatkan oleh kasih yang berkorban, bukan kasih yang egois. Mereka nggak perlu menemukan diri mereka sendiri, tapi mereka ditemukan oleh kasih yang memberi diri. So, apa yang kita belajar tentang kemerdekaan kita dalam Kristus adalah begini. Bahwa kita terlalu banyak mendengar khotbah bahkan yang self-centered. Yang terus bicara tentang kenyamanan kita. Yang terus bicara tentang penghiburan bagi kita. Tanpa membawa kebenaran Kristus bahwa memang kita tinggal di tengah dunia yang berantakan. Kau pasti alami sakit penyakit. Pasti akan alami problem dalam kehidupanmu. Dan kita terus diingatkan untuk bisa. Bisa. Semuanya bergantung kepada kita. Kalau kita begini, kalau kita begitu. No. Self-centered gospel is a false gospel. Injil yang terus bicara tentang Anda. Kenyamanan kita, problems kita. Itu adalah Injil yang palsu. Kemerdekaan kita, kebebasan kita, bisnis kita, keluarga kita. Semua kalau kita mikirin begitu, itu adalah bohong. Itu khotbah yang membuat kita sesat dan jauh dari anugerah Tuhan lebih banyak. Kalau kita dengar khotbah lebih banyak tentang problems kita, air mata kita, kesusahan kita, hati-hati. Itu false gospel. Karena Injil yang sejati, kasih yang sejati, anugerah berbicara tentang Kristus yang memberikan nyawanya bagi kita. Kristus yang berkorban bagi kita. Act of true love. Itu tidak sama dengan a true love kiss. Dalam dongeng, endingnya adalah selalu true love kiss. Seakan-akan itu adalah kebahagiaan. No. Act of true love. Perbuatan kasih sejati adalah kasih yang berkorban. Seperti yang Kristus teladankan. Soalnya ini berita Injil. Dimulai oleh Kristus, diakhiri oleh Kristus. Dan diteladankan oleh Kristus sendiri. Kristus meladankan pada kita self-sacrificial love, kasih yang mengorbankan kenyamanan kita untuk siapa yang kita kasihi. Dan dia berkata demikian, Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar dari itu. Di bagian lain, Tuhan Yesus berkata, untuk tidak mencari kenyamanan keuntungannya sendiri, alih-alih untuk hidupnya sendiri, ini yang Yesus hidupi, dia berdoa. Markus 14 ayat 36. Selfless petitions. Permohonan yang selfless. Dia berdoa, ambillah cawan ini daripadaku ya Bapa. Tetapi bukanlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Aku punya keinginan, aku punya harapan, aku punya agenda. But Lord, let not be my will. But let thy will be done. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Saudara, itu apa yang kita sebut sebagai divine love. Itu yang kita sebut sebagai gospel.
Dan bagaimana kita menghidupi Injil Kristus sebagai orang Kristen? Adalah dengan memberikan kenyamananmu untuk siapa yang kau kasihi. Memberikan pengampunan kepada suamimu yang sudah melukai engkau tanpa syarat. Mengampuni pasangan kita yang sudah melukai kita sangat deep dan memberikan tetap pengampunan. That's how we exercise grace. Kita menghidupi Injil dalam menghidupi pengampunan banyak kepada orang-orang yang membutuhkan pengampunan. Kita menjadi seperti Yesus, semakin mirip dengan Yesus waktu kita memberi diri untuk kenyamanan orang lain dan meninggalkan kenyamanan kita sendiri. Gereja ada, tahukah Anda, di GI Ho Im Tong, yang namanya volunteer itu volunteer. Nggak ada yang dibayar. Still, they give time, majelis kumpul, rapat, latihan. Datang lebih early. Dibayar nggak? Nggak ada yang dibayar. Kenapa mereka melakukannya? They give their time, their effort, their money. Kenapa mau? Padahal bisa di rumah santai, simpen duitnya, beli apartemen lebih bagus di Singapura. Kenapa mereka memberi? Itu menunjukkan cuma satu hal, bahwa orang-orang yang melayani berusaha menjadi murid Yesus yang memberi diri seperti yang Yesus teladankan. Dalam memberi, kita menemukan. Problemnya kasih dunia ini selalu bicara tentang apa? Tentang diri kita sendiri. Ada yang namanya counterfeit love. Kasih yang palsu. Counterfeit love ini kalau kita bicara, kalau kita bicara tentang divine love, ini counterfeit love. Kasih yang palsu itu Paulus. Dia menuliskan dalam Efesus pasal yang kelima, 4 sampai dengan ke-7. Dia bicara tentang 3 hal. Yang pertama dia bicara tentang immorality. Dia bicara tentang kesundalan. Menggunakan kata Yunani porneia, porn. Yang berarti segala bentuk dosa seksual. Ya, segala bentuk dosa seksual. Saya udah sayang sama pacar saya tinggal serumah, saya menikmati seks dengan dia sebelum saya menikah, it's okay. Karena apa? Karena kasih. In the name, for the sake of love, saya bisa tidur bareng dengan pacar saya bisa memberikan perawanan saya kepada pacar saya karena saya mencintai dia. Itu kebohongan yang dunia ajarkan kepada kita. Tapi terjadi bahkan di dalam gereja Tuhan. Paulus bicara tentang impurity, tentang kecemaran. Maksudnya apa? Segala sesuatu yang muncul, yang keluar dari mulut, bibir, perkataan kita, yang melukai hati orang lain, yang jorok, yang tidak proper sebagai murid Kristus kita katakan. Itu semua bentuk impurity. Yang ketiga bicara tentang keserakahan. Kasih yang korup oleh pengaruh dunia, yang cinta diri, yang narsistik, yang self-egois, yang self-centered, yang sangat egois, mikirin diri sendiri. Itu semua adalah counterfeit love. Cinta yang palsu yang dunia ajarkan kepada kita, itu alasannya kenapa kita gagal menghidupi kemerdekaan kita seperti yang Yesus rindukan. Yang kita perlu aware adalah satu hal. Kalau kita mau menghidupi kasih dan anugerah Tuhan, kenali satu hal. We are not showing authentic love unless we are intolerant of all the popular counterfeit love. Dalam bahasa Indonesia. Kita tidak dapat menghidupi kasih sejati, menikmati anugerah terbaik tanpa menjadi intoleran terhadap segala bentuk cinta kasih palsu yang populer di generasi kita hari ini. Kalau kita tidak benci dosa pada prinsipnya, kita tidak bisa hidup dalam anugerah Tuhan. Kalau kita tidak benci dosa, Anda pasti diperbudak oleh dosa. That's it. Tidak ada diskusi, titik. Saya ulang sekali lagi. If you are not intolerant to every kind of sin, you are actually supporting it. Dan ini yang Yesus mau kita clear hari ini. Untuk tidak hidup menjadi sama serupa dengan dunia. Bagaimana kita manage our freedom? Bagaimana seharusnya kita hidup? Kita harusnya hidup meneladani Kristus. Berbicara seperti Kristus berbicara, berdoa seperti Kristus berdoa. Membangun gereja kita seperti Kristus, membangun gerejanya bukan membangun perusahaan.
berdoa, berbicara, melayani seperti Kristus melayani. Seorang murid, kita terus berusaha setiap hari untuk bertindak, berkarya, berbicara, berucap seperti Kristus. Imitatio Christi. To imitate Christ. Kebebasan kita bukanlah kebebasan untuk berbuat dosa dan hidup semaunya. Tapi kebebasan kita adalah liberty to live according to God's will. Kenapa ini penting? Karena sebelum anugerah Tuhan, we don't have that freedom. Karena kita hidup di bawah kutuk dosa, kita nggak bebas mau melayani Tuhan, mau hidup bagi Tuhan. Setelah anugerah, kita bebas dari kutuk dosa. Kita bisa memutuskan untuk hidup bagi Tuhan, meninggalkan dosa, dan hidup kudus seperti yang Dia rindukan. Demikianlah sepatutnya kita hidup. Teladani Kristus hidup. Pertanyaannya buat kita hari ini, jika engkau seorang murid yang berkata, saya sudah terima Yesus sungguh-sungguh, saya sudah mengakui, tahu, ngerti persis tentang anugerah Tuhan, pertanyaan saya untuk Anda cuma sederhana. Apakah setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir Anda adalah perkataan yang akan Kristus juga katakan? Bahkan kepada karyawan kita di kantor, asisten rumah tangga kita di rumah. Apakah cara kita memperlakukan orang lain, saudara bisa yakin 100% adalah cara Kristus memperlakukan orang lain? Apakah Anda berdoa seperti Kristus berdoa? Apakah Anda membangun pelayanan seperti Kristus membangun pelayanan? Atau membangun perusahaan, aturan? Mari kita belajar mendengar Kristus, supaya kita boleh menikmati kemerdekaan kita untuk membangun sebuah kemenangan dan kemerdekaan dan keleluasan untuk mengalami anugerah Tuhan yang besar, kuasa yang maha dahsyat, membangun pelayanan kita, membangun GII, membangun GII. Saya hampir salah ya, hampir nyebut gereja saya sendiri ya jadinya. Bagaimana kita membangun GII Setrasari, GII Hointong, termasuk GII Cornerstone. Bagi Tuhan dan bagi bangsa-bangsa. Amin. Mari kita berdoa, mohon Tuhan menolong kita. Let us pray. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah yang membebaskan kami dan memberikan kepada kami kemungkinan untuk memilih tidak berbuat dosa. Dan itu yang kami belajar hari ini. Biarlah ini menolong kami untuk menghidupi kemenangan ini, untuk kami boleh hidup seperti yang Kau rindukan, sesuai dengan hati-Mu, sesuai dengan pikiran-Mu. Supaya dalam pikiran, perbuatan, perkataan, semua yang kami tunjukkan, kami mengekspresikan Injil yang nyata, kami menghidupi anugerah yang mengubahkan kehidupan. Tolong kami menjadi murid yang terus bertumbuh seperti yang Kau rindukan, dan tidak lagi dikuasai oleh dosa, tapi beroleh kemenangan, kebebasan untuk menghidupi Injil, anugerah, pertolongan, menghidupi Kristus yang nyata dalam pikiran, perbuatan, perkataan, dan kehidupan kami setiap hari. Tuhan tolong supaya semua ekspresi yang keluar dari hidup kami, setiap pribadi, mengekspresikan Injil, anugerah, dan kemenangan yang mengubahkan kehidupan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.